Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari atas nama Mutiara Ananda Tongku, Esther Juliana Naibaho, dan Rizka Bertua Marpaung dari kelas akuntansi B 2020. Hari ini, kami akan membahas materi tentang penilaian persediaan pada mata kuliah akuntansi keuangan 1. Dan yang kami hormati, Ibu Erni Luksi SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan 1. Menu pembahasan kami hari ini ada 4, yang terdiri dari pengertian persediaan, perbedaan persediaan pada perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, sistem pencatatan persediaan barang, dan metode menilai persediaan dengan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Yang pertama, pengertian persediaan. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14/4, inventory atau persediaan barang dagang bisa didefinisikan sebagai aset perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Dan dilihat dari jenis operasional perusahaan, persediaan ini tidak hanya untuk barang yang sudah jadi, tetapi juga barang yang setengah jadi dan bahan mentah yang menjadi bahan baku. Menurut Sofyan Asauri dalam buku Marihot dan Derlina Sinaga, persediaan barang yakni ialah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan hak milik dari perusahaan dengan sebuah maksud agar dijual dalam suatu periode usaha normal, maupun persediaan berbagai macam barang yang masih dalam proses produksi, maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam proses produksi. Yang kedua, perbedaan persediaan pada perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Yang di sebelah kanan merupakan perusahaan manufaktur, yang di sebelah kiri merupakan perusahaan dagang. Oke, dapat kita lihat bahwa perusahaan dagang hanya memiliki satu persediaan, yang disebut dengan persediaan barang dagang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur terdapat 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Berikut ini merupakan contoh laporan posisi keuangan pada perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Yang ketiga, sistem pencatatan persediaan barang. Terdapat 2 macam sistem pencatatan persediaan yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan pada sistem pencatatan periodik, perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada sistem perpetual. Penentuan biaya perolehan persediaan yang dijual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja. Itulah kenapa sistem ini disebut dengan sistem periodik. Nah, berikut ini merupakan perbedaan dalam penjurnalan sistem periodik dengan sistem perpetual pada perusahaan dagang. Yang di sebelah kanan ini merupakan sistem periodik dan yang di sebelah kiri merupakan tabel sistem perpetual. Yang pertama, persediaan awal 100 unit dengan harga per unitnya Rp4. Maka, untuk sistem perpetual dan sistem periodik di sini masih sama ya teman-teman, yaitu akun persediaannya Rp400. Yang kedua, membeli 500 unit dengan harga per unitnya Rp4 secara kredit. Maka jurnal untuk sistem perpetual yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar Rp2.000. Sedangkan pada sistem periodik jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang sebesar Rp2.000. Nah, di sini dapat kita lihat pada sistem perpetual akun yang didebit adalah akun persediaan barang dagang, sedangkan pada sistem periodik akun yang didebit adalah akun pembelian. Yang ketiga, perusahaan menjual 300 unit dengan harga Rp8 secara kredit dan diketahui beban pokok penjualannya sebesar Rp1.200. Maka jurnal untuk sistem perpetual yaitu piutang usaha
pada penjualan sebesar 2.400 dan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 1.200. Sementara pada sistem periodik, jurnalnya hanya piutang dagang pada penjualan sebesar 2.400. Kemudian yang keempat, meretur 5 unit barang karena cacat produk. Maka jurnalnya untuk sistem perpetual yaitu utang usaha pada persediaan barang dagang sebesar Rp20. Untuk sistem periodiknya, utang usaha pada retur dan potongan pembelian sebesar Rp20. Nah, untuk harga Rp20 ini hasil perkalian 4 dikali 5, di mana 4 merupakan harga beli pada poin 2 yang sudah kita bahas di atas, yaitu harga per unitnya Rp4, dan pada poin 4 kita meretur 5 unit, maka Rp4 dikali 5 unit, jadi Rp20. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan jurnal menggunakan sistem perpetual dan periodik pada perusahaan manufaktur. Untuk tabel di sebelah kiri ini merupakan sistem perpetual, dan untuk yang di sebelah kanan merupakan sistem periodik. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama, perusahaan membeli bahan baku 5.000 dan bahan penolong Rp50 secara kredit. Maka jurnal untuk sistem perpetualnya adalah persediaan bahan baku 5.000 dan persediaan bahan penolong Rp50 pada utang usaha Rp5.050. Sedangkan untuk sistem periodiknya adalah pembelian bahan baku 5.000, pembelian bahan penolong Rp50 pada utang usaha Rp5.050. Oke, kita lanjut ke yang kedua, digunakan bahan baku sebanyak 4.000. Maka jurnal untuk sistem perpetualnya adalah barang dalam proses pada persediaan bahan baku sebesar Rp4.000. Namun, sistem periodik tidak menjurnal. Karena apa? Karena berdasarkan definisi yang sudah kami jelaskan di atas, yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa sistem periodik tidak mencatat secara mendetail atas persediaan yang dimiliki perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Perusahaan menjual barang jadi secara kredit 2.000. Beban pokok barang yang dijual Rp900. Maka jurnal untuk sistem perpetual yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 2.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar Rp900. Sedangkan pada sistem periodik, jurnalnya hanya piutang usaha pada penjualan sebesar 2.000. Yang keempat, listrik dan air yang belum dibayar Rp90. Maka jurnal untuk sistem perpetualnya yaitu barang dalam proses pada utang listrik dan air sebesar Rp90. Sedangkan secara periodik jurnalnya adalah beban listrik dan air pada utang listrik dan air sebesar Rp90. Lalu terdapat pula masalah kepemilikan barang. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Untuk FOB shipping point, hak atas seluruh muatan beralih ke pembeli pada saat pengiriman. Jadi, ketika barang dalam perjalanan dimasukkan dalam persediaan si pembeli. Sedangkan pada saat FOB destination, hak tidak beralih sampai barang diterima oleh pembeli. Ketika barang dalam perjalanan, maka masih dimasukkan dalam persediaan si penjual. Jadi, pembeli akan mencatat persediaan tersebut apabila barang tersebut sudah diterima oleh si pembeli. Selanjutnya yang kedua, barang yang dipisahkan. Apabila melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak dilakukan sekaligus, maka pembeli dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Yang ketiga, barang konsinyasi. Sebelum barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan, dan pihak yang menerima titipan tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sehingga tidak mencatat sebagai persediaan. Yang keempat, barang angsuran. Hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Penjual akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya dikurang dengan jumlah yang sudah dibayar, dan pembeli akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayarkan. Selanjutnya, yang keempat, metode persediaan,
yaitu metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Pertama, metode FIFO atau first in, first out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan pada perusahaan manufaktur atau yang pertama dijual pada perusahaan dagang. Dalam penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Keuntungan metode FIFO adalah nilai persediaan ditampilkan dalam laporan keuangan dengan cara yang relevan. Namun, metode FIFO tidak mampu mengaitkan biaya kini dengan pendapatan kini pada laporan laba rugi, sehingga dapat mendistorsi laba bruto dan laba neto. Contoh soal, PT Saburai melakukan perlakuan, pembelian, dan penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Tanggal 2 November, persediaan awal dengan kuantitas 200 unit dan harga per unit Rp9.000. Tanggal 20 November, dilakukan pembelian dengan kuantitas 500 unit dan harga per unit Rp10.000. Tanggal 1 Desember, dilakukan penjualan dengan kuantitas 200 unit dan harga per unit Rp17.000. Tanggal 31 Desember, dilakukan penjualan dengan kuantitas 200 unit dan harga per unit Rp18.000. Diminta, hitungan nilai persediaan akhir sistem perpetual dan sistem periodik dengan metode FIFO. Penyelesaian yang pertama dengan sistem perpetual FIFO yang disajikan dalam kartu persediaan. Kartu persediaan ini terdiri atas kolom tanggal, kolom pembelian, kolom harga pokok penjualan, dan kolom persediaan, di mana kolom pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan terdiri atas kolom kuantitas, kolom harga per unit, dan kolom total harga. Yang pertama, tanggal 2 November, PT Saburai memiliki persediaan awal 200 unit dengan harga per unit Rp9.000, sehingga pada kolom persediaan kuantitasnya 200, harga per unit Rp9.000 dengan total harga Rp1.800.000. Selanjutnya, tanggal 20 November, PT Saburai melakukan pembelian dengan kuantitas 500 unit dan harga per unit Rp10.000, sehingga pada kolom pembelian kuantitas 500, harga per unit Rp10.000 dan total harga Rp5 juta. Dan pada kolom persediaan kuantitas bertambah 500 dengan harga per unit Rp10.000 dan total harga bertambah Rp5 juta. Pada tanggal 1 Desember, PT Saburai melakukan penjualan dengan kuantitas 200 unit dan harga per unit Rp9.000, sehingga pada kolom harga pokok penjualan, kuantitas 200, harga per unit Rp9.000, dan total harga Rp1.800.000. Karena pada metode FIFO yang pertama dijual adalah yang pertama masuk, maka pada persediaan kuantitas yang berkurang adalah barang dengan harga per unit Rp9.000, sehingga pada tanggal 1 Desember kuantitas persediaan menjadi 500, harga per unit Rp10.000 dengan total harga Rp5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, PT Saburai melakukan penjualan dengan kuantitas 200 unit dan harga per unit Rp10.000, sehingga pada kolom harga pokok penjualan, kuantitas 200, harga per unit Rp10.000, dan total harga Rp2 juta. Dan pada kolom persediaan, kuantitas berkurang 200, sehingga menjadi 300, dan total harga berkurang 2 juta sehingga menjadi 3 juta. Jadi, kuantitas persediaan akhir adalah 300 unit dengan total harga Rp3 juta. Selanjutnya, penyelesaian dengan sistem periodik FIFO. Tanggal 2 November, persediaan awal dengan kuantitas 200 unit dan harga per unit Rp9.000, sehingga harga total Rp1.800.000. Tanggal 20 November, pembelian dengan kuantitas 500 unit dan harga per unit Rp10.000, sehingga harga total Rp5 juta. Jadi, kuantitas persediaan yang siap dijual adalah 200 unit ditambah 500 unit, yaitu 700 unit, dengan total harga Rp1.800.000 ditambah Rp5 juta, yaitu Rp6.800.000. Unit persediaan akhir sama dengan persediaan atau unit yang siap dijual dikurang unit yang terjual, sama dengan 700 unit dikurang 400 unit, yaitu 300 unit. Jadi, nilai unit akhir sama dengan 300 dikali Rp10.000 sama dengan Rp3 juta. 2. Rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang atau weighted average adalah metode perhitungan HPP atau harga pokok persediaan di mana semua persediaan barang yang keluar untuk dijual dan diproduksi dibebani dengan harga pokok rata-rata. Cara menghitung harga pokok penjualan dengan metode rata-rata tertimbang ini, barang-barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan dibebani harga pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan rumus HPP sebagai berikut. Itu sama dengan harga pokok perolehan dibagi kuantitas atau jumlah.
Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara menghitung harga pokok produksi dengan metode rata-rata tertimbang periodik. Perhatikan contoh soal harga pokok penjualan berikut ini. Misalnya, barang-barang yang ada di gudang pada tanggal 28 Februari 2015 dihitung berjumlah 300 kg. Persediaan akhir dihitung sebagai berikut. Tanggal 1 Februari pembelian dengan jumlah barang 200 kg dengan harga per unit Rp100 yaitu sama dengan Rp20.000. 9 Februari pembelian dengan jumlah barang 300 kg dengan harga per unit Rp110 sama dengan Rp33.200. Pada tanggal 15 Februari pembelian dengan jumlah barang 400 kg dengan harga per unit Rp116.000 sama dengan Rp46.400. Dan pada tanggal 24 Februari pembelian dengan jumlah barang 100 kg dengan harga per unit Rp126 sama dengan Rp12.600. Dengan jumlah total, jumlah keseluruhan barang ada 1.000 kg dan jumlah harganya ada Rp112.000. Harga pokok rata-rata tertimbang sama dengan Rp112.000 dibagi 1.000 sama dengan Rp112 per kilogram. Yang kedua, cara menghitung harga pokok produksi dengan metode rata-rata tertimbang perpetual. Teknik perhitungan HPP dengan metode rata-rata tertimbang perpetual adalah dengan barang-barang yang dikeluarkan akan dibebani harga pokok pada akhir periode. Karena harga pokok rata-rata baru dihitung pada akhir periode, akibatnya jurnal untuk mencatat berkurangnya persediaan barang juga dibuat pada akhir periode. Apabila harga pokok rata-rata dicatat setiap pada pengeluaran barang, maka diperlukan untuk menghitung harga pokok rata-rata setiap kali terjadi pembelian barang. Sehingga dalam satu periode akan terdapat beberapa harga pokok rata-rata. Cara seperti ini disebut rata-rata bergerak atau moving average. Bila menggunakan metode perhitungan rata-rata bergerak, kartu piutangnya akan tampak seperti berikut ini. Harga pokok rata-rata per kilogram yang baru akan dihitung setiap kali ada pembelian barang. Pengeluaran barang berikutnya dihitung dengan harga pokok rata-rata tersebut sampai pada pembelian lagi. Dari contoh di atas, pada tanggal 9 Februari 2015, harga pokok rata-rata dihitung sebagai berikut, yaitu Rp53.000 dibagi 500 kg sama dengan Rp106.000. Harga pokok rata-rata ini digunakan untuk menghitung harga pokok pengeluaran barang pada tanggal 10 Februari 2015. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2015, ada pembelian barang sejumlah 400 kg dengan harga Rp116 per kilogram. Harga pokok rata-rata yang baru adalah sebagai berikut. Rp57.000 dibagi 500 kg yaitu sama dengan Rp114. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami adalah inventory atau persediaan barang dagang bisa didefinisikan sebagai aset perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, di mana persediaan pada perusahaan dagang hanya memiliki satu akun persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Namun, pada perusahaan manufaktur terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dan sistem pencatatan persediaan terbagi atas dua, yaitu sistem perpetual dan periodik, di mana keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lalu, terdapat pula asumsi arus biaya metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Dan saran yang dapat kami berikan berdasarkan pembahasan kami adalah kepada perusahaan untuk memilih dengan baik sistem persediaan mana yang cocok dan efektif digunakan dalam perusahaannya, karena penilaian persediaan sangatlah penting pada suatu perusahaan demi kelancaran perusahaannya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai penilaian persediaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.